Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Yulia Syafitri dengan NIM 2122307 dari kelas PAI 5I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafiz. Nah, taksonomi Bloom ini merupakan sebuah sistem klasifikasi yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956, yang mana merupakan peta jalan yang membantu kita dalam memahami dan mengukur proses pembelajaran. Taksonomi Bloom ini membagi pembelajaran menjadi 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing domain ini memiliki hierarki atau tingkatan yang menunjukkan kompleksitas dan tingkat abstraksi dari pembelajaran. Memahami taksonomi Bloom memungkinkan seseorang untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, menilai pencapaian siswa dengan lebih tepat, dan mendorong pembelajaran yang bermakna. Yang pertama, kita membahas taksonomi afektif. Taksonomi afektif ini berfokus pada aspek perasaan, nilai, sikap, dan emosi dalam proses pembelajaran. Domain ini menggambarkan bagaimana seseorang itu merespon, menerima, dan menginternalisasi informasi, nilai, dan sikap. Taksonomi afektif ini membagi 5 tingkatan dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Yang pertama yaitu menerima. Merupakan tingkat terendah di mana seseorang hanya menyadari keberadaan suatu hal atau informasi. Pada tingkat ini, individu hanya sekedar memperhatikan, mendengarkan, atau melihat sesuatu tanpa memberikan respon atau penilaian. Contoh, seorang siswa yang mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran tanpa memberikan reaksi atau pertanyaan. Yang kedua yaitu merespon. Tingkat ini menunjukkan keterlibatan aktif seseorang terhadap stimulus. Individu mulai menunjukkan respon terhadap informasi yang diterima, baik secara verbal maupun nonverbal. Contoh, seorang siswa yang mengangguk saat guru menjelaskan materi pembelajaran atau mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Yang ketiga, menghargai. Pada tingkat ini, individu mulai memberikan nilai atau penghargaan terhadap sesuatu. Mereka menunjukkan preferensi, komitmen, dan keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu. Contoh, seorang siswa yang menunjukkan rasa hormat terhadap guru dan teman sekelasnya atau menunjukkan minat yang tertinggi terhadap topik pembelajaran tertentu. Selanjutnya, mengorganisasikan. Tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengintegrasi nilai-nilai yang telah diinternalisasi ke dalam sistem nilai. Individu mulai mengorganisasikan nilai-nilai dan keyakinan mereka, serta dapat membedakan nilai-nilai yang saling bertentangan. Contoh, seorang siswa yang dapat membedakan nilai-nilai etika dalam suatu situasi dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, karakterisasi, yang mana ini merupakan tingkat tertinggi dalam taksonomi afektif, yang mana seseorang telah menginternalisasi nilai-nilai dan sikap tertentu sehingga menjadi bagian integral dari kepribadiannya. Individu menunjukkan konsistensi dalam perilaku dan tindakannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Contoh, seorang siswa yang selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengenai taksonomi kognitif. Taksonomi kognitif ini berfokus pada proses berpikir dan kemampuan mental dalam pembelajaran. Domain ini menggambarkan bagaimana seseorang itu memperoleh, memproses, dan menggunakan pengetahuannya. Taksonomi kognitif ini memiliki 6 tingkatan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Pertama, pengetahuan, yang mana merupakan tingkat terendah di mana seseorang hanya mengingat fakta, konsep, atau prosedur. Pada tingkat ini individu hanya sekedar mengingat informasi tanpa memahami maknanya. Contoh, seorang siswa yang dapat menyebutkan rumus matematika hanya memahami bagaimana rumus tersebut. Selanjutnya, pemahaman. Tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami makna
informasi yang telah dipelajari. Individu dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan memberikan contoh dari informasi yang dipelajari. Contoh, seorang siswa yang dapat menjelaskan konsep matematika dengan kata-kata sendiri atau memberikan contoh aplikasi rumus matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya aplikasi. Tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi baru. Individu dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menjelaskan masalah atau mengambil keputusan. Nah, contohnya seorang siswa yang dapat menyelesaikan soal matematika dengan menerapkan rumus yang telah dipelajari atau menggunakan pengetahuan sejarah atau menganalisis suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu analisis. Tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk membedah informasi menjadi bagian-bagian dan mengidentifikasi hubungan antar bagian tersebut. Nah, individu dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama, struktur, dan pola dalam informasi yang dipelajari. Contohnya, seorang siswa dapat menganalisis struktur teks cerita, mengidentifikasi tema utama, dan menghubungkan karakter dengan tema tersebut. Selanjutnya, sintesis. Tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk menggabungkan ide-ide atau informasi baru menjadi sesuatu yang baru dan original, yang mana individu dapat menciptakan sesuatu yang baru seperti rencana, cerita, atau solusi masalah. Contohnya, seorang siswa yang dapat menulis cerita pendek berdasarkan tema tertentu atau merancang proyek penelitian berdasarkan teori yang telah dipelajari. Selanjutnya, evaluasi merupakan tingkat tertinggi dalam taksonomi kognitif, di mana seseorang dapat menilai kualitas, efektivitas informasi, individu dapat menentukan kriteria penilaian, membandingkan dan kontraskan informasi, dan juga memberikan penilaian kritis terhadap informasi yang dipelajari. Contoh, seorang siswa yang dapat menilai keefektifan suatu metode pembelajaran atau memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya seni. Selanjutnya mengenai taksonomi psikomotorik. Taksonomi psikomotorik ini berfokus pada pengembangan keterampilan fisik, gerakan, dan koordinasi. Domain ini menggambarkan bagaimana seseorang mengembangkan keterampilan fisik dan menggunakannya untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Nah, taksonomi psikomotorik ini memiliki 5 tingkatan dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Yang pertama, gerakan refleks, yang mana merupakan tingkat terendah di mana seseorang itu menunjukkan gerakan otomatis dan spontan sebagai respon terhadap stimulus. Contoh, seorang siswa yang secara refleks menarik tangannya saat terkena benda panas. Yang kedua, keterampilan dasar. Tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan sederhana dan terkoordinasi. Contoh, seorang siswa yang dapat berjalan, berlari, atau menulis dengan menggunakan pensil. Selanjutnya yaitu keterampilan kompleks. Tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks dan terampil. Contoh, seorang siswa yang dapat memainkan alat musik, menari, atau mengendarai sepeda. Selanjutnya yaitu adaptasi atau adaptation, yakni tingkat ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan gerakannya untuk situasi yang baru. Contohnya, seorang siswa yang dapat menyesuaikan cara memegang raket tenis untuk memukul bola dengan lebih efektif. Terakhir, originasi, yakni tingkat tertinggi dalam taksonomi psikomotorik, di mana seseorang ini dapat menciptakan gerakan baru atau mengembangkan teknik baru. Contoh, seorang siswa yang dapat menciptakan koreografi tarian baru atau mengembangkan teknik baru dalam olahraga tertentu. Nah, kita masuk ke menerapkan taksonomi Bloom ini dalam pembelajaran. Taksonomi Bloom memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengukur pembelajaran. Dengan memahami hierarki atau tingkatan dalam setiap domain, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, memilih metode pengajaran yang tepat,
dan menilai pencapaian siswa dengan lebih akurat. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Taksonomi Bloom membantu guru untuk menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terstruktur, terukur, dan dapat dicapai dan juga relevan dan terjangka waktu atau disebut dengan SMART. Guru dapat menggunakan taksonomi ini untuk menentukan tingkat kemampuan yang diharapkan dari siswa pada akhir pembelajaran. Yang kedua, pemilihan metode pengajaran. Taksonomi Bloom ini membantu guru untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk tujuan pembelajaran pada tingkat pemahaman, guru dapat menggunakan metode diskusi, tanya jawab, atau presentasi. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar. Taksonomi Bloom ini membantu guru untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Bahan ajar yang dapat dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, atau menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya yakni penilaian pembelajaran. Taksonomi Bloom ini membantu guru untuk menilai pencapaian siswa dengan lebih akurat, yang mana guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, proyek, presentasi, dan portofolio untuk menilai kemampuan siswa pada setiap tingkat taksonomi. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi ialah taksonomi Bloom ini merupakan alat yang berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memahami hierarki atau tingkatan dalam setiap domain, yang mana kita dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, menilai pencapaian siswa dengan lebih akurat, dan mendorong pembelajaran yang bermakna. Nah, taksonomi Bloom ini bukan hanya sebuah sistem klasifikasi saja, melainkan sebuah peta jalan menuju pembelajaran yang lebih baik. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai taksonomi Bloom, yakni ada taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semoga video penjelasan saya pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.